obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Nah, ini bener nih. Selamat datang di dunia yang makin absurd ya, di mana nyontek, gagal, marah. Ini udah kayak makan, tidur, belakang. Zaman sekarang ya, orang bisa nyontek lalu marah kalau nilainya jelek. Ini udah kayak copet ya, habis itu ngambil dompet isinya cuma 5.000 terus marah-marah. Kelakuan. Ini generasi mana lagi nih? Ini bukan sekedar perilaku lucu, ini adalah sebuah gejala luka psikologis kolektif ya. Harga diri yang rapuh, budaya pencitraan. Ini banyak tokoh-tokoh pencitraan, banyak muncul TV nih dulu nih, sekarang hilang entah di mana jadi asap. Yang penting tampil di konten kayaknya jadi pemimpin hebat gitu. Terus sekarang habis kalah hilang loh. Di mana tuh? Ya, bagian dari kesalahan. Paling enak kan nyalain sistem yang menilai hasil tanpa perlu proses lah. Yang tiba-tiba muncul nih jadi tokoh entah dari mana mungkin ya. Dari kosan sebelah kali. Seperti biasa kita akan didampingi oleh psikolog kita, Ibu Pauline, silakan. Iya, terima kasih Pak Ber ya. Emang lucu ya kayaknya ya dengerin temanya, ilustrasinya. Tetapi coba kita bahas deh, kenapa ini bisa terjadi. Oke, gimana Pak Ber? Kita masuk nih segmen awal nih, segmen 1 nih. Kok bisa marah padahal nyontek? Iya. Ini kok bisa Bu ya? Kenapa ya? Bisa kecewa dapat nilai jelek padahal dia sendiri tahu kalau itu jawaban hasil nyontek. Ya. Hebat sekali ini. Hebat sekali ya. Kok bisa? Nah ini ternyata ada banyak faktor nih Pak Ber. Jadi mungkin dia punya ekspektasi suatu harapan tertentu yang dia bikin standar itu, tetapi ternyata tidak bisa terpenuhi. Tapi bukan hasil kerjanya sendiri ya, kerja orang lain yang dia harapkan bisa membuat dirinya menjadi lebih terangkat ya, menjadi lebih dihargai. Nah barangkali ada luka batin juga seperti mungkin tadi Pak Ber sudah bilang. Ada merasa tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dianggap, tidak diakui. Nah, lalu dia melakukan segala cara, gimana caranya, mau itu cara curang, cara yang murni, cara yang sehat atau apapun itu. Yang penting dia merasa diakui dan harapan-harapan yang diinginkannya bisa terpenuhi. Nah ini ya, yang penting dia diakui dan harapan-harapan bisa dipenuhi. Iya. Saya tahu saya curang, tapi saya tetap ingin dihargai. Luar biasa ya. Ini bentuk ketidakterimaan terhadap tanggung jawab pribadi ya. Udah tahu curang, tapi akhirnya masih tetap ingin dihargai. Ya kalau mau dihargai ya belajarlah sendiri lah ya. Orang belajar sendiri aja kadang nilaimu masih jelek gitu loh. Apalagi udah nyontek. Makanya pintar-pintar nyonteknya itu sama orang yang pintar. Udah tahu teman sebelah juga semalam tidur gitu asal jawab kamu contek ya, kamunya emang bodoh kali 2 ya. Ini hal-hal menarik ya. Seperti tadi kita lihat ya, ada luka psikologi, mencari pengakuan ya. Banyak sekali mungkin dari kita ya yang ingin punya nilai bagus. Bukan karena kita mau belajar ilmunya. Dan ini juga kesalahan sistem ya dulu. Di mana semua diuji dengan sebuah nilai. Nilai ini hanyalah sebuah bentuk angka yang merupakan tolak ukur kamu bahwa kamu kurang belajar atau sudah cukup belajar. Kalau kamu nggak kerjakan sendiri ya kamu nggak tahu nilai diri kamu. Atau mungkin kamu setidak bernilai itu ya. Sekali lagi ya, ada self defense mechanism ya, suatu sistem pertahanan diri yang ada di dalam diri manusia. Bekerja di level bawah sadar. Dulu sekali saat teori-teori ini disusun ya, ada beberapa jenis teori dasar. Di mana manusia ini sebenarnya bergerak ya untuk menghindari dominasi dan ingin mendominasi, menghindari rasa sakit dan ingin dicintai. Hal-hal seperti ini manusia normal ya. Beda lagi nih kalau yang suka mencari rasa sakit. Sebelah saya tahu banget nih kayaknya. Yang diikat-ikat itu loh Pak. Beda-beda. Kita kembali ke topik nih. Ini bukan topik 17++. Tumben sutradaranya gak cabul nih hari ini.
Topik-topiknya nggak ada cerita miring pakai ikat-ikat ya. Kita kembali nih, ini topik anak-anak sekolah nih tentang contek-mencontek nih. Masih ya selama kita masih lihat banyak yang pakai baju putih merah jalan dengan senyuman, ya negara kita masih cukup baik-baik aja lah ya. Kecuali kalau mereka udah pakai baju putih merah bawahnya AK-47 tuh udah beda ceritanya. Negara kita nggak aman. Negara kita masih aman lah, paling nyontek ya. Tapi sekali lagi, budaya ini kalau kita nggak perbaiki jadi masalah. Apalagi belakangan kita didukung sama media sosial yang berkembang bebas, di mana akhirnya pencitraan lebih penting daripada kemampuan. Dan dia diperkuat ya sama banyak tokoh-tokoh petinggi-petinggi kita yang sibuk pencitraan. Ya kan sederhana sebenarnya. Kalau mereka yang pencitraan nggak lama hilang karena dirinya nggak kayak gitu. Yang memang itu real dirinya, mau diliput, mau nggak diliput, mau dicitrakan, mau tidak, ya memang dirinya seperti itu. Dia akan tetap berkarya untuk negara ini. Sama dengan para sahabat yang sedang menempuh bangku pendidikan di luar sana. Ya kan? Belajarlah untuk pengetahuannya. Karena nilainya itu memang untuk masuk mencari kerja suatu saat. Untuk masuk aja. Setelah masuk kalau kamu nggak punya pengetahuannya ya kamu disia-siakan juga di sana. Ya kan? Jadi belajarlah yang baik. Ini cerita pertama. Sudah nyontek kok bisa marah. Ini mirip ego defense projection mungkin ya. Bentuk proyeksi dia terhadap defense ego dia ya. Betul. Daripada kamu marahin teman kamu yang bodoh yang kamu contek, temannya bodoh lagi kita katain udah mau belajar loh itu. Daripada kamu contek teman kamu, kemudian kamu marahin dia karena dia mungkin nilainya kurang begitu baik dan jawabannya kurang tepat. Kenapa kamu nggak marahin gurunya aja sekalian kasih kamu nilai jelek? Ini kan sering nih dulu kalau ada pertandingan dua sekolahan, zaman sutradara ngalamin nggak ya? Kalau kalah yang salah jurinya nggak adil. Salah juri ini plus 62 suka banget pertandingan mana aja nih kalau negara kita kalah yang salah jurinya, wasitnya salah tuh. Nggak teliti tuh. Tapi kita nggak mau refleksi diri sekali lagi. Kita nggak lihat skill kita udah layak atau belum. Ya kan? Jadi mulai banyak refleksi ke dalam diri ya. Kalau kita mau baik ya jangan curang. Jangan curang. Kemudian ini juga sering ya. Kita menolak kenyataan pahit. Aku gagal karena aku tidak belajar sungguh-sungguh, nggak mau. Aku gagal gara-gara salahnya dia. Ini sering nih terjadi. Dan ini mulai dibiasain sejak masa kecil dan masuk jadi belief system. Lagi ngomongin belief system. Salahnya siapa nih, Bu? Salah kameramen. Ini podcast paling hobi nyalain pendidik, orang tua salah terus kayak nggak pernah bener. Jadi orang tua salah terus nih kayak ini. Ini udah kayak kita doa sama Tuhan kalau salah nyalain setan. Setannya kasihan. Setannya nggak ngerti apa-apa, nggak pernah kamu doain juga. Tapi disalah-salahin terus. Ntar dia minta banding. Sampai ada filmnya tuh. Setan minta naik banding. Kenapa? Berdoa nggak sama dia, salahnya dia. Tuntut di pengadilan. Kan yang paling enak pertama. Ini self defense ya. Kita bicara self defense manusia ya sedikit ya. Yang pertama tadi ada denial ya, atau penolakan ya. Penolakan ini nggak mau mengakui sebuah kondisi dan ini paling enak kan nyalain orang. Orang tua disalahin, guru disalahin, teman disalahin, mantan disalahin. Hidupku jadi begini gara-gara dia dulu mutusin aku. Salahnya mantan. Nyalain orang paling enak, ini diganti. Kalau hidupmu masih begini-begini aja, nilaimu masih jelek-jelek aja ya kamunya yang kurang berusaha bukan orang lain. Gurunya nggak enak Kak. Gurunya nggak pinter ngajar, ya belajarlah sendiri cari guru lain di luar sana. Ya kan? Kan banyak cara belajar. Sekarang kan cara belajar nggak cuma lewat guru. Orang zaman sudah maju kok. Literatur online tersedia luar biasa banyak. Banyak kok teman-teman kita di daerah-daerah yang sangat kecil sekali. Tapi jadi orang-orang hebat luar biasa. Literaturnya kurang. Kalian masih bisa online. Mereka mungkin pakai buku bekas zaman dulu yang masih disimpenin. Tapi berhasil maju. Bedanya di mana sih? Di sini nih, di otak nih loh. Ada sedikit titiknya yang agak beda kali. Yang kedua proyeksi ya. Melempar rasa bersalah atau malu ke orang lain. Ini bagian dari self defense juga ya. Jadi orang lain juga nyontek kok. Kenapa aku tidak mencontek? Nah ini. Tidak perlu ikut-ikutan. Kalau orang lain buruk masa kamu mau jadi buruk?
Ya kan? Kalau orang lain susah, masa kamu mau hidupmu juga susah? Ya dia juga susah, aku juga susah. Ya kan? Jadi ini nih, mulai proyeksi nih ya. Ini mulai perbaikilah. Kemudian sebelum sebelum kena marah, marah duluan. Siapa yang sering nih masih? Sebelum kena marah, marah duluan nih. Para makhluk yang selalu hidup dalam self defense-nya sendiri, hati-hati ya. Ini seringkali terjadi juga banyak ya. Kalau kita memang salah dan layak dimarahi ya terima. Tapi kalau kita memang nggak salah, perjuangkan. Bukan marah balik. Ingat, bukan malah balik. Kecewa karena nilai jelek. Meski tahu itu hasil mencontek, menunjukkan konflik antara harga diri dan kenyataan. Ini adalah penolakan tanggung jawab pribadi yang diperkuat dengan mekanisme pertahanan ego. Denial, projection tadi. Marah sering muncul sebagai bentuk pelampiasan rasa malu, bukan karena nilai itu sendiri. Jadi ya marahnya ya karena malu, bukan karena nilainya. Ini yang tadi pertama kita bahas kenapa kok bisa marah, padahal hasil nyontek ya. Kita masuk ke segmen yang lebih dalam, Bu, tentang harga diri. Harga diri ini apa sih, Bu? Harga diri adalah kemampuan seseorang yang punya potensi tertentu. Jadi, cara dia untuk menampilkan kemampuan yang dia miliki. Menampilkan kemampuan yang dimiliki. Ya. Berarti kalau flexing itu harga diri nggak, Bu? Ya itu bukan kemampuan ya. Oke, berarti kalau kita bilang bisa ikut-ikutan karena medsos, pengaruh medsos dan sebagainya. Kita ambil yang lebih dekat lagi nih, analoginya nih. Ya. Kalau pencitraan harga diri nggak, Bu? Bisa masuk. Nah itu ya, pencitraan itu harga diri palsu tapi ya. Ya, harga diri semu, harga diri palsu karena apa? Tidak ada fondasinya. Ya. Ya kan itu nggak real, pencitraan tuh nggak real dan nggak usah jadi orang yang penuh pencitraan karena capek. Semakin jauh diri kita ya dari apa citra yang kita bangun di mata orang-orang, itu hidupmu makin susah. Sering nggak sih dengar anak yang nilainya bagus terus karena belajar keras? Tapi sebenarnya dia pingin santai. Cuma tuntutan lagi-lagi. Orang tua mau anakku nilainya yang terbaik. Kursusin sana sini. Anaknya pengen istirahat. Gak lama bunuh diri mungkin. Kenapa? Karena citra yang dibangun oleh dia jauh sekali dari keinginan diri yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau punya sebuah citra, jangan jauh-jauh dari diri sendiri. Kalau bisa apa adanya sama-sama diri. Hidupmu gak capek. Tapi boleh gak Pak sedikit di atas citra diri? Boleh. Sedikit di atas diri? Boleh. Buat jadi motivasi. Tapi jangan terlalu jauh. Kan banyak nih belakangan. Gara-gara banyak orang flexing, ikut flexing yang kayak kemarin kita bahas itu. Terjebak pindar, terjebak ini itu. Untuk sebuah citra yang kita kejar yang jauh sekali dengan diri kita. Saya punya pertanyaan nih, Bu. Ya. Kalau orang harga dirinya kosong tapi harus tampil hebat, ini enaknya diapain nih? Enaknya diapain? Makhluk yang nggak berharga, nggak berharga makhluk. Ngatain lagi. Manusia yang sebenarnya dirinya kosong lah, nggak ada skill, nggak ada kemampuan, tapi kepingin tampil hebat. Enaknya diapain? Ya itu kurang bermola. Saya pikir ya harus diberi kesadaran bahwa harga diri itu adalah kemampuan atau prestasi yang ada pada dirinya. Kalau dia nggak punya harga diri, dia nggak punya kemampuan dan artinya kosong, ya dia hanya bisa menampilkan harga diri semu seperti tadi flexing, kekayaan atau hal yang palsu. Berarti mereka yang flexing tuh nggak punya harga diri, Bu? Harga diri semu, gitu. Akhirnya hanya sesaat ya, tidak abadi, karena betul-betul bukan dari kemampuan yang dia miliki atau bukan prestasi dirinya. Tapi dia punya bendanya, Bu. Dia punya apa? Dia punya benda-benda yang diflexingin itu, Bu. Ya, tapi kan nggak selamanya akan ada terus. Ingat Karena perubahan zaman ya bisa jadi benda itu sudah kuno, sudah tidak layak pakai, sudah tidak ngikutin zaman dan sebagainya. Gitu. Nah, ingat ini seperti kata Ibu Pauline. Harga diri, harga dari diri kamu. Jadi jangan turunkan harga dirimu dengan mencontek. Itu kamu sudah nggak punya harga namanya. Loh, betul gitu ya? Kalau sudah nggak punya harga, jangan merasa ingin dihargai. Penghargaan itu adalah sebuah hal yang diberikan oleh orang lain, tapi nggak bisa diminta. Kita tidak bisa meminta harga diri yang tinggi dari orang-orang, tapi itu diberikan oleh orang-orang untuk
seperti apa memang nilai kita yang sebenarnya. Kalau mau harganya naik ya poles. Yang dipoles dirinya, kelayakannya, dan prosesnya yang utama. Di atas semua hal ya, hasil itu adalah akibat dari sebuah proses. Kalau kita tahu prosesnya kita bisa punya banyak hasil. Kalau kita contek satu kali mungkin nilainya jadi 99 gitu kan. Besok yang dicontek kebetulan beda orang gitu. Jadi 9,9 dari 100. Kalau kita lihat ya sistem di masyarakat kita yang belakangan berkembang di sistem pendidikan khususnya yang dimana akhirnya semuanya jadi sistem rating gitu ya, nilai gitu ya. Kan ini juga turut membentuk pribadi-pribadi seperti ini nih Bu. Kemudian di media sosial pencitraan tanpa pondasi juga belakangan kan banyak nih Bu. Ada hal-hal seperti apa sih yang benernya dari psikolog bisa bantu untuk mengurangi dampak-dampak atau hal-hal seperti ini yang udah mulai membumi di Indonesia ini Bu? Iya, sebetulnya yang paling dasar itu adalah penerimaan diri. Ya, menerima diri itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena diri kita masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan. Pasti berbeda juga dengan orang lain. Nah, kelebihan-kelebihan itu yang harus kita tonjolkan, harus kita poles lagi, harus kita latih lagi gimana caranya. Lalu kekurangannya ya kita kurangi, kita hapus pelan-pelan. Nah, semuanya itu bisa menjadi lebih baik kalau kita juga mulai membuka diri dengan orang lain, menerima diri orang lain. Jadi selain penerimaan diri sendiri, kita juga menerima diri orang lain. Artinya dengan kita sering berhubungan dengan orang lain, lalu kita juga bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya akan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil untuk memperkaya diri kita. Jadi kita tidak hanya flexing, tidak aja membuat harga diri semu, tetapi betul-betul muncul harga diri yang sebenarnya. Kalau seperti yang kasus itu kan berarti ini sebetulnya hanya sebagai contoh ya, contoh kecil dari banyak contoh lainnya yang orang lakukan. Jadi pingin tampil baik, pingin menghasilkan sesuatu yang positif, menghasilkan nilai yang bagus dengan prestasi orang lain. Mencontek seperti itu, mencontek apapun, mencontek perilaku, mencontek nilai-nilai, mencontek habitnya atau apapun itu. Walaupun sebetulnya menurut saya proses adalah lebih penting. Tetapi kadang orang hanya melihat hasilnya itu tadi. Karena ternyata hasilnya itu tidak memuaskan, ya entah ganti orang tadi, atau pas kebetulan lagi apesnya, dia mencontek kepada orang yang sama, tapi orangnya justru tidak belajar juga. Nah, itulah akhirnya muncul kemarahan-kemarahan. Nah, itu sebetulnya yang membuat seseorang menjadi tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tidak bisa menerima dirinya mengalami kekalahan, kekurangan, dan sebagainya. Itu ya Pak Ber. Oke, luar biasa nih jawaban Bu Pauline. Saya dapat sebuah poin yang sangat penting dan bagus sekali ya. Penerimaan diri. Untuk kamu yang memang belum pinter ya terimalah kalau kamu belum pinter karena itu belajar. Ya kan? Untuk kamu yang merasa kurang ya terimalah dirimu kurang. Karena dengan menerima ini masih ada harapan kamu bisa merubah itu. Kalau kamu nerima aja nggak mau gimana bisa berubah? Kita lanjut lagi ya Ibu ya ke segmen lebih jauh. Oke. Menyalahkan. Salahkan guru, salahkan sistem, salahkan dunia, asal nggak nyalain diri sendiri. Ini gimana nih Bu? Kan kita harus menghargai diri, jadi diri kita nggak boleh salah Bu. Iya. Jadi masuk defense ini ya. Kembali lagi masuk ke defense ya, denial dan sebagainya itu. Bahwa mungkin juga arahnya itu adalah karena ada luka batin dalam keluarga mungkin ya. Merasa tidak diakui, merasa tidak dihargai jika dia tidak menampilkan prestasi-prestasi atau kelebihan-kelebihan positif dan sebagainya. Lalu dia menyandarkan pada orang lain atau menggantungkan prestasinya pada orang lain, kemampuan orang lain. Nah, pada saat orang lain ini tidak bisa memberikan sesuatu yang timbal balik yang bagus, lalu dia menyalahkan. Seolah-olah bahwa ini adalah kesalahan orang, bukan kesalahan dirinya. Yang pasti ini kerja orang sebetulnya. Cuman dia merasa agar bisa lebih diakui, dihargai, dia memanfaatkan prestasi orang lain. Pada saat itu tidak dibutuhkan, lalu serta-merta dia menyalahkan
sistem, menyalahkan orang lain ya, karena seperti ini ya, aturannya kayak gini ya, saya nggak bisa berbuat banyak gitu, walaupun dia tahu itu tidak sesuai gitu. Nah ini kita dapat jawaban menarik lagi dari Ibu Pauline ya. Tadi kita dapat penerimaan. Selanjutnya yang kedua tadi ya, belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Kita akan masuk ke segmen lebih jauh nih Bu. Ya. Kenapa citra lebih penting dari diri yang apa adanya? Ya, Citra ini, Si Citra ini kenapa sih Bu? si Citra ini kenapa? Apalagi dari zaman dulu kelihatan banget ya. Di TV-TV ada dapat piala Citra. Waduh. Citra ini temannya sutradara kita mungkin. Iya, kayaknya pertemanan yang baik ya. Jadi kata-kata citra itu tuh sesuatu yang luar biasa, perfect, sempurna, hebat ya, segalanya gitu. Punya kemampuan, prestasi yang terbaik lah. Nah, akhirnya itu yang membuat orang mempunyai persepsi tersendiri. Mau tampil yang baik, mau dibuat citra yang baik, seakan-akan segalanya, seakan-akan dia tampil sempurna, seakan-akan oke-oke semuanya, seakan-akan baik-baik saja. Dan seakan-akan di tangan dia ini segalanya bisa teratasi. Nah itu yang membuat orang mengejar-ngejar apa yang namanya citra. Ya, nanti dapat piala citra kayaknya ya gitu. Kalau untuk film-film kehidupan tanpa melihat, nah sekarang masalahnya sekarang orang tidak melihat lagi. Ada di situ ada faktor norma, moral, etika yang masuk di dalamnya, budi pekerti atau apapun itu. Ya orang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan piala citra itu, si Citra ini, gitu. Kan ceritanya si Citra ini sebenarnya kan banyak yang palsu belakangan Bu. Ya. Banyak citra-citraan gitu. Citra-citraan ya. Kita kan coba pecah si Citra ini ya pertama ya. Ini tentang rasa berhak atas sesuatu meskipun tanpa usaha. Kita merasa berhak terhadap sesuatu meskipun tanpa usaha. Ini gimana nih Bu? Ya itu bukan citra yang sesungguhnya ya menurut saya. Termasuk seperti harga diri. Masih ada rasa semu. Karena ini semua sesuatu yang tidak abadi. Yang semu, yang tidak akan kekal. Yang hanya sementara. Dan pada akhirnya orang juga akan jadi tahu bahwa sebetulnya itu palsu, ya. Itu hanya dibikin-bikin, direkayasa, ya gitu. Jadi kan belakangan kita sampai di level ini ya, dimana kita merasa berhak atas sesuatu yang nggak ada sebenarnya, hanya untuk dipamer-pamerin. Dan ini sudah mulai levelnya. Dan citra ini nggak cuma tentang barang loh ya belakangan. Yeah. Pendidikan yang kita nggak pernah tempuh, pasang gelarnya banyak. Pengetahuan yang kita nggak punya, pura-pura tahu. Padahal cuma baca 1-2 baris mungkin di Google atau mungkin di situs atau mungkin di mesin-mesin pencari atau mungkin di AI gitu ya. Baca sedikit merasa dia udah jadi guru hebat tuh tahu gitu. Ini kita kenapa sampai di level sudah seperti ini? Saya banyak juga lihat ya orang baru ikut pelatihan 1-2 kali dapat sertifikasi besok udah ngajar materi yang sama. Citranya udah langsung merasa wow bisa. Tanpa usaha. Tinggal duduk dapat sertifikat, besok ngajar, ulang topik yang punyanya orang kemarin. Kan banyak nih, Bu. Yeah. Apa yang membuat kita terperosok sampai ke level ini, Bu? Iya. Yaitu karena kemajuan zaman, kadang-kadang moral sudah tidak dilihat lagi. Barangkali kalau Abraham Maslow masih hidup, sedih kali ya. Artinya karena aktualisasi diri manusia itu sudah berubah. Bukan sesuatu yang murni lagi, yang betul-betul perjuangan dari hasil kerja keras, keringat, atau apapun itu. Yang dibangun dengan rasa rendah hati, penerimaan diri, tahu kemampuan yang dimiliki, yang tidak dimiliki, mana, segala macam. Jadi akhirnya bergeser, beralih pada sesuatu yang membuat orang senang, orang kagum. Tanpa melihat ada perjuangan di belakangnya. Dengan mungkin spontanitas, dengan instan ya. Dia melihat yang penting yang penting aku dilihat baik, yang penting itu dan sebagainya. Nah, itu tadi kalau saya bilang bahwa
orang tidak berpikir lagi bahwa nanti akan ada masalah di belakang itu. Ya masalah kemudian deh, nggak apa-apa. Yang penting aku sempat, ya viral, aku sempat bisa menunjukkan kebaikanku, kesempurnaanku, atau apapun itu. Nah setelah itu mau orang mau gunjing, mau bermasalahkan segala macam, nomor sekian. Jadi berarti ini moralnya nggak masuk ya? Iya, moral udah nggak masuk. Growth mindsetnya udah Ya, berubah. parah sekali ya, udah rendah banget. Keinginan untuk bertumbuh, berkembang, belajar. Ada waktu senggang ngapain? Scrolling. Belajar nggak? Enggak lah, nonton cerita lucu, entertain. Kan butuh hiburan. Ini kan udah banyak nih Bu, di masyarakat kita, di generasi muda kita. Membuang-buang waktunya untuk sekedar scrolling sesuatu yang mungkin nggak terlalu bermakna ya. Atau mungkin buat mereka itu bermakna, karena bermakna kan juga persepsi ya. Tapi itu tidak membuat mereka bertumbuh dalam kehidupan mereka, dan ini mulai dianggap hal yang lumrah atau biasa dan wajar. Ya. Ini udah bahaya sekali nggak sih Bu? Betul ya, sangat bahaya ya. Seperti kalau kita lihat dalam di medsos segala macam tuh hanya sekian persen orang yang bisa menuturkan atau menceritakan tentang kehidupan yang sebenarnya. Artinya hal-hal positif, nilai-nilai kehidupan dan segala macam. Jadi hanya beberapa orang saja yang punya kesadaran diri yang tinggi bahwa semua itu hanya semu, semua itu hanya sesaat dan sebagainya. Nah, cuman karena hanya berapa gelintir orang ya, sehingga itu tidak membawa pengaruh yang besar pada kehidupan zaman ini yang sudah berubah banyak, berubahnya ke arah yang negatif. Sangat disayangkan itu ya. Iya, jadi ayo kita tumbuh ya, generasi muda, generasi tua, jangan pernah berhenti berkembang untuk belajar ya. Karena ya kita perlu punya mindset untuk bertumbuh, berkembang lah, berkarya, bukan membuang-buang waktu dengan kan lagi booming healing atau mungkin lagi saya tuh kadang dengar istilah lucu ya, gabut itu apa sih? Gaji buta ya? Gabut tuh ngapain sih? Wah lagi gabut nih, Bukan Gen-Z kan? Atau apa? Nggak tahu pandangannya apa, tapi gabut tuh nggak ada kerjaan. Di zaman yang semakin maju nih masih ada manusia gabut ya? Di zaman yang semakin padat, di mana tuntutan makin meningkat dan sebenarnya sarana dan prasarana untuk bertumbuh dan berkembang banyak, masih bisa ada istilah gabut. Generasi muda kita udah parah banget nggak sih ini? Ya. Kok bisa gabut ya? Salah siapa nih? Jadi untuk kalian di luar sana yang masih gabut ya, hati-hati. Mungkin kalian udah mulai sedikit membusuk sampai ke akar-akar otak. Loh salah, takut-takutin. Ya karena sebenarnya nggak ada yang gabut. Itu hanya kalian aja yang nggak mau maju. Betul. Jadi gabut itu memang sesuatu yang diciptakan oleh diri sendiri, dalam persepsi mereka sendiri kan. Ya, kalau kalian mungkin udah buat sebuah karya untuk dunia gitu, atau untuk kehidupan kalian, untuk diri kalian, ya mungkin gabut nggak apa-apa lah. Udah ada hasil yang dicapai. Kalau hasil kalian masih nol gitu ya, gabut ya, wah gawat sekali ini. Kemudian peran sekolah ya, menciptakan budaya takut gagal bukan semangat belajar. Ini kira-kira kalau nggak bisa nggak naik kelas itu kan serem juga Bu. Sekarang bisa nggak naik kelas lagi katanya. Iya. Betul. Kembali ya. Nah ini kan akhirnya budaya takut gagal muncul lagi. Kemarin dikasih budaya nggak pernah gagal juga berantakan. Ya. Budaya takut gagal juga sekarang malah nggak semangat. Mesti diapain nih? Sebetulnya perlu koreksi juga di antara pengajar dan yang diajar. Jadi tidak semena-mena kalau tidak bisa langsung diberi nilai tidak baik dan sebagainya. Karena bagaimana seorang pengajar bisa memberikan edukasi yang benar, yang baik ya. Apakah betul-betul itu sudah bisa diterima secara inteligensi oleh para murid dan sebagainya. Gitu. Apakah ada yang kurang, apakah ada yang belum jelas dan sebagainya. Jadi dia hanya mementingkan hasilnya saja. Kalau nilainya kurang, lah berarti nggak benar, nggak baik atau apapun itu yang Pak Ber tadi bilang. Jadi sebetulnya kan ada PR dari tenaga pengajar tersebut untuk lebih memaksimalkan cara mengajarnya, mungkin teknik-teknik yang dipakai membosankan atau kurang menarik atau apapun itu. Karena itulah sebetulnya pekerjaan tenaga pengajar kan, gitu. Dananya kurang Bu.
ya. Dananya kurang. Dananya kurang ya. Beban kerja terlalu tinggi, Bu. Kan kita juga pengen flexing sebagai pengajar. Kalau waktu kita, dana kita habis untuk riset murid-murid kita, terus kapan waktu kita flexing, Bu? Mending bikin konten kita, Bu. Di hutan nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nggak ada flexing. Nggak ada flexing. Nggak ada yang lihat, Bu, kalau flexing. Iya. Otak kita agak primitif. Nggak butuh kemajuan ajaib itu. Kembali ya, tenaga pendidikan ini memegang peranan penting. Khususnya untuk mendidik generasi muda kita yang punya mindset untuk tumbuh dan berkembang ya. Media sosial belakangan ya yang ditampilkan standar sukses palsu. Kemudian budaya takut gagal, bukan semangat belajar juga mulai menjamur ya. Yang perlu diingat satu hal. Jangan sibuk untuk citra dulu. Tapi kerja dulu. Citra itu muncul kalau pekerjaan kalian benar. Baik untuk para siswanya ataupun para pendidiknya. Kalau pendidik kerjanya benar, citranya juga baik kok. Ya. Ya kan? Betul. Nggak perlu jadi pendidik yang disayang murid karena takut memberikan hasil yang jujur. Karena kalian sedang membantu mereka untuk menakar kemampuannya. Ya kan? Lakukan sesuai prosedur yang terbaik. Bangun growth mindset. Baik untuk diri sendiri ataupun untuk generasi yang kalian didik. Ini penting sekali. Karena belakangan ini ya di masyarakat kita, orang lebih takut terlihat bodoh daripada berbuat salah. Ya, superioritas palsu, delusi, dan dorongan mempertahankan identitas yang dibangun dari kebohongan. Ini banyak. Bikin cerita masa lalu yang wow banget tentang dirinya, padahal aslinya kosong. Ini banyak nih. Kenapa ya? Sebagian besar nih Bu, orang belakangan takut banget kelihatan bodoh daripada daripada dia berbuat salah tuh dia nggak takut. Tapi takut dilihat bodoh tuh dia takut. Menjadi mendingan dia bohong ngibul tentang dirinya lah. Yang penting kelihatan pinter gitu. Padahal nggak pinter juga loh. Kalau salah berarti kan masih bisa diperbaiki mungkin. Artinya kan dia masih bisa mencoba. Walaupun Tapi pura-pura pinter itu nggak bisa dibikin pinter kalau dia itu nggak masalahnya, menerima dia bodoh. pura-pura pinter. Makanya dia kemungkinan dia takut dianggap bodoh. Karena bodoh itu kan dianggap tidak melakukan apa-apa gitu. Mungkin dibilang ya kamu bodoh karena tidak melakukan apapun, tetapi kalau salah dia sudah melakukan sesuatu gitu ya, dianggap seperti itu sehingga kalau salah ya sudah berarti bisa diperbaiki, dia belajar lagi supaya bisa menjadi benar. Nah ini penerimaan diri, nggak perlu pakai identitas palsu lah. Seperti yang tadi sempat kita sedikit bahas kasus tentang identitas palsu. Saya bagian dari sekolah A itu, padahal bukan. Tapi identitas itu diangkat-angkat biar meninggalkan nilai diri. Karena nilai dirinya rendah banget. Mereka yang bawa nama-nama instansi pendidikannya, bawa nama-nama apapun itulah. Itu biasanya mereka orang-orang yang rendah kemampuannya. Karena itu butuh di backup oleh apa? Oleh suatu badan yang lebih besar. Kalau memang mungkin menempuh pendidikan di sana masih nggak ada masalah karena memang itu backup mereka. Tapi kalau enggak ini bikin malu ya. Ya kan sudah pinjem, seperti tadi udah nyontek, nilainya jelek, marah. Wah ini benar-benar luar biasa lagi. Bu, kira-kira Bu, sistem reward di sekolah ini bisa menciptakan kebiasaan curang nggak sih Bu? Bisa, sangat bisa. Jadi kan reward itu adalah hasil dari prestasi. Nah, kalau gurunya juga tidak kritis, gurunya mungkin juga pilih kasih ya karena ada sesuatu yang lain, bisa jadi itu menimbulkan kecurangan. Itu kalau dari guru misalnya ya. Tapi kalau dari murid ya karena dia pingin, seperti tadi balik lagi, pingin ada pencitraan, pingin ada sesuatu yang dianggap baik, di rumah baik, di sekolah baik. Nah, akhirnya dia bisa melakukan kecurangan. Gitu untuk mendapatkan reward dan sebagainya. Kalau dari sini kan orang akan lebih menghargai dia. Itu mungkin tujuannya. Berarti sebenarnya sistem reward ini mendingan nggak usah ya Bu ya? Dihapus aja kali. Reward sih bagus, yang penting ada batasan yang benar. Bagaimana cara mendapat rewardnya mungkin yang dinilai Bu ya? Ya betul. Bagaimana cara menempuh prosesnya yang akhirnya diberikan sebuah reward seperti itu, bukan tentang nilai akhirnya saja. Berarti sebuah pendidikan yang berfokus pada proses dan bukan hasil. Mungkin dikasih project, per projectnya kemajuannya seberapa, kemudian diuji lagi pemahaman dia akan projectnya.
Kan kalau kita lihat level-level manusia saat kita hanya sekilas baca, mulai paham maknanya, mulai bisa meng-create lagi, mulai bisa itu kan ada tahapan-tahapannya. Iya. Para guru carilah Ya, pengetahuan-pengetahuan ini. Di luaran banyak kok sudah ilmunya. Kalau memang belum belajar, kalau sudah punya ilmunya terapkanlah. Kan banyak ya. Kita jangan males lah juga sebagai seorang pendidik ya. Karena kalau nggak kita yang pendidik yang mulai turun, siapa lagi kan seperti itu ya Bu. ya, Ya banyak orang yang udah mungkin tidak, ya mereka nggak takut salah, mereka takut terlihat gagal. Karena kegagalan tuh seringkali merusak citra. Sekali lagi, citra kalian mungkin rusak dengan kegagalan, tapi karakter kalian enggak. Selama kalian karakter yang kuat, maju terus, suatu saat citranya akan makin baik. ya. Di zaman ini kan ada satu hal kejam ya. Jangan belajar kelas, tapi belajar licik aja asal kelihatan berhasil. Nilai moral itu ya kalau bisa nomor sekian. Ini kan booming Bu belakangan. Jangan belajar keras, tapi belajar yang cerdik aja. Ini gimana nih Bu? Konsep ini tepat nggak sih sebenarnya? Belajar smart maksudnya ya. Artinya belajar smart ya kita sebetulnya Nyontek belajar, itu masuk belajar smart nggak Bu? ya? Nyontek itu belajar smart gak? Enggak lah. Kan tinggal lirik smart, nilai bagus. Mencontek ke orang yang tepat, smart gak Bu? Masuk kreativitas tapi yang salah. Ya. Smart itu nggak lihat plus minus ya berarti. Nggak lihat Nggak positif ada, negatif plus minus tuh ya. nggak ada, Iya, nggak ada. iya, iya. Tapi itu kan bisa diuji. Jadi pendidikan itu kan bisa ada tahap-tahapnya. Saat dia pertama menghafal, lalu kedua dia mulai menerapkan, lalu dia mulai mengaplikasikan, menerapkan aplikasi sama ya. Jadi mulai mengerti rumus, lalu menghafal dan seterusnya. Dan nanti pada saatnya bisa nggak itu dilakukan, kemudian dia meng-create sendiri, ya itu kan ada tahap-tahapnya. Nah, di situ mestinya dia bisa melihat bahwa ini mencontek atau apapun itu menghasilkan sesuatu yang positif enggak, terutama untuk dirinya. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya sesuatu yang negatif, saya yakini sih sesuatu yang asalnya dengan cara curang, yang negatif atau apapun itu nggak akan abadi ya, gitu. Nah, dan di situ orang mulai diuji, apakah dia betul merupakan prestasi dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Punya pesan nggak Bu buat para sahabat di luar sana yang masih hobi nyontek? Ya, jangan lakukanlah mencontek itu. Artinya ini ada batasannya ya Pak. Artinya kalau contek itu sesuatu yang untuk kepentingan kita, untuk pencitraan kita, untuk sesuatu yang membuat kita mulia, agung, dilihat orang, menurut saya nggak akan abadi. Jadi kita harus punya batasannya. Sebetulnya kita juga sering mencontek ya dalam arti yang lebih positif. Ya, kita melihat orang, oh dia cara dagangnya seperti ini, tekniknya begini. Ya oke, nggak apa-apa kita lakukan. Dan ternyata berhasil juga untuk diri kita. Jadi sebetulnya nggak masalah, tetapi kita berhasil dengan perjuangan kita. Tidak melihat orang lain, tolong dong, aku dibantu, yang penting nanti keuntungannya ke aku gitu. Nah itu yang kurang benar. Gitu. Jadi contek-mencontek itu sebetulnya ya netral ya. Tetapi kita harus lihat batasannya, kalau itu tidak sesuatu yang negatif dan itu lebih kepada untuk keuntungan kita, membuat kita menjadi punya harga diri semu seperti itu tadi, saya kira nggak akan baik selamanya. Oke, terima kasih Bu Pauline. Ingat ya, untuk kamu yang marah karena gagal padahal nyontek sesuai dengan judul session ini, mungkin yang kamu pertahankan bukan masa depan sebenarnya, tapi kebohongan tentang siapa sebenarnya kamu. Jadi untuk kamu yang masih mengarang cerita dirimu yang ternyata itu sebuah kebohongan, akuilah dirimu yang sebenarnya. Karena kebohongan ini gak bertahan selamanya. Dalam kehidupan ini ya, kehidupan sebenarnya sedang membentuk ya. Pendidikan khususnya sedang membentuk manusia, bukan membentuk aktor. Jadi gak usah jadi aktor, jadi manusia aja. Dan buat yang masih suka marah padahal nyontek, hati-hati. Di kehidupan nanti ada banyak ujian kehidupan. Dan di sana kamu nggak bisa nyontek ya.
Untuk yang melihat podcast ini di luaran sana, semoga ini menjadi sebuah sudut pandang baru ya tentang kebiasaan menyontek, bukan hanya di konteks pendidikan tadi ya, tapi tadi kita udah meluas tentang kehidupan juga. Yang kita bahas di sini belum tentu semuanya benar, tapi kita berharap ini jadi sebuah sudut pandang baru ya. Subscribe channel ini, like jika suka, dislike jika tidak suka, sehingga bisa jadi masukan juga buat kita. Beri saran di kolom komentar. Kita akan ketemu di session-session yang lain dengan topik-topik yang lain. Boleh bantu beri saran juga di bagian komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.